Setelah kita tentukan variabel masuk pada suatu tabel transportasi dengan menggunakan metode pengali, selanjutnya kita akan menentukan variabel keluar dengan membuat suatu konstruksi loop yang berawal dan diakhiri setiap segmen pada loop tersebut, yaitu oleh variabel masuk. Jadi, tahap awal dalam menentukan variabel keluar adalah mengkonstruksi loop yang dimulai dan diakhiri di sel variabel non-basis yang akan masuk, di mana loop ini harus terdiri dari segmen horizontal atau vertikal yang berturutan dan berujung di variabel basis. Arah loop boleh searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah sebuah loop kita konstruksi, secara berurutan kita tandai sel-sel, ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Tanda tambah kita berikan bergantian dengan tanda kurang atau negatif yang dimulai di sel variabel masuk. Untuk yang bertanda negatif, perhatikan nilai terkecilnya dan ambil salah satu sel yang memuat nilai terkecil tersebut sebagai variabel keluar. Kemudian kita update tabel transportasi dengan menambah dan mengurang sesuai dengan nilai terkecil pada sel yang bertanda negatif dan kita cek kembali ke visibelan dengan menggunakan metode pengali. Sebagai contoh, perhatikan tabel transportasi awal tadi yang sudah kita buat dan sudah kita ketahui bahwa variabel masuk pada tabel tersebut adalah X31. Maka, dimulai dari X31, kita akan mengkonstruksi loop yang berawal dan berakhir di X31. Kemudian kita beri tanda positif dan negatif berselang-seling dimulai dari variabel masuk. Misal kita buat segmen yang searah dengan jarum jam. Maka segmen vertikal yang bisa kita bentuk pertama kali dari X31 yaitu berujung di variabel basis X11. Kemudian dari X11 kita buat segmen horizontal yang berakhir di X12. Dari X12 kita akan membuat segmen yang vertikal. Kenapa? Karena jika kita buat segmen horizontal, maka di arah kanannya tidak terdapat variabel basis. Sedangkan segmen pada loop tersebut haruslah memiliki ujung segmen berupa variabel basis. Sehingga dari X12 kita buat segmen ke X22. Dari X22 kita buat segmen ke arah kanan. Segmen horizontal ini yang mungkin hanyalah ke X24. X23 kita lewati karena jika kita tambah atau kita kurangkan X32, maka sel di satu kolom dengan X32 atau sel tersebut tidak mempunyai rekan sesama variabel basis di sesama kolom 3. Oleh karena itu, kita buat segmen yang berawal di X22 dan berakhir di X24 dengan melewati X23. Selanjutnya kita buat segmen vertikal yang berujung di X34. Dan kita buat segmen yang berawal di X34 dan berakhir di X31. Inilah bentuk loop yang kita buat yang berawal di X31 dan berakhir di X31. Selanjutnya, kita beri tanda positif, negatif secara bergantian yang terdapat pada loop tersebut dimulai dari variabel masuk. Di variabel masuk kita beri tanda positif karena dia mengarah ke X11, maka X11 kita beri tanda negatif. Lalu X12 kita beri tanda positif, X22 kita beri tanda negatif, X24 kita beri tanda positif,
dan X34 kita beri tanda negatif. Maka dapat diperhatikan bahwa banyaknya sel yang bertanda positif akan sama dengan banyaknya sel yang bertanda negatif. Selanjutnya kita amati sel-sel yang bertanda negatif. Maka sel-sel tersebut memiliki nilai terkecilnya 5. Karena di X11 nilainya 5, X22 5, begitu pula di X34. Nilai terkecilnya adalah 5. Dengan kata lain, kita dapat memperbarui tabel transportasi dengan menambah dan mengurangkan 5 pada loop yang sudah kita buat. Lalu kita update tabelnya. Nah, dari nilai terkecil tadi kita pilih X22 sebagai variabel keluar. Setelah kita update, maka kita gunakan lagi metode pengalih untuk menentukan apakah kondisi tabel sudah optimal atau belum. Dengan cara serupa seperti sebelumnya, selalu kita pilih U1 sama dengan 0 sehingga diperoleh di baris 1, V1 sama dengan 10 dan V2 sama dengan 0. Lalu dari kolom 1 kita dapatkan karena nilai V1 sama dengan 10, maka nilai U3 sama dengan negatif 10. Dan dari U3 karena dia memiliki variabel basis di kolom keempat, maka kita dapatkan V4 sama dengan 28. Dan karena di baris 2 kolom 4 ada variabel basis, maka kita dapatkan U2 sama dengan negatif 8. Setelah itu, kita hitung nilai pengalih di setiap sel-sel variabel non-basis. Di sini, ternyata masih ada nilai pengalih yang negatif. Ingat kembali bahwa nilai pengalih ini diperoleh dari biaya atau ongkos di sel tersebut dikurangi dengan penjumlahan U dan V di sel tersebut. Karena masih ada yang negatif, dan hanya ada satu di sini yaitu X14, maka kita ketahui bahwa tabel transportasi belum mencapai keadaan optimal dan terdapat variabel masuk yaitu X14. Selanjutnya kita konstruksi loop lagi yang berawal dan berakhir di X14. Seperti tadi bahwa konstruksi loop ini haruslah berujung di variabel basis. Dan di sini kita lewati X24 dan X12 karena dia tidak memiliki, kalau yang ini ya, dia tidak memiliki rekan sesama basis di kolom 2. Kalau yang di X24 ini kita lewati karena dia memiliki rekan sesama baris yang sama-sama variabel basis, namun si variabel basis tersebut tidak mempunyai rekan sesama kolomnya. Maka dari itu, setelah kita menentukan loop yang berawal dan berakhir di X14, kita beri tanda positif dan negatif yang berawal di X14. Kemudian kita perbaharui tabel dengan cara memilih nilai terkecil yang diberi tanda negatif. Yang diberi tanda negatif yaitu X34 dan X11. Karena nilai terkecilnya adalah 0, maka kita bisa memilih X11 sebagai variabel keluar. Kemudian kita perbaharui tabel. Dengan kata lain, sekarang X14 sudah berubah menjadi variabel basis dan X11 sudah berubah menjadi variabel non-basis. Kita update kembali dan kita periksa kembali apakah tabel transportasi tersebut sudah mencapai kondisi optimal atau belum. Dengan cara mencari nilai pengalih pada setiap baris dan setiap kolom, lalu kita hitung nilai pengalih pada setiap sel variabel non-basis. Karena masih ada yang negatif, maka kita pilih X22 di sini sebagai variabel masuk. Kemudian kita buat loop yang berawal dan berakhir di X22 dengan setiap ujung segmen loopnya adalah variabel basis. Di sini X23 kita lewati karena dia tidak mempunyai rekan sesama variabel basis di kolom ketiga.
Lalu kita beri tanda plus min pada setiap ujung segmen dan kita amati sel yang bertanda negatif ternyata nilai terkecilnya 10, maka kita pilih X24 sebagai variabel keluar. Kemudian variabel masuk nanti bertambah 10, yang ini X12 berkurang 10 dan X14 bertambah 10. Sehingga pada saat kita update tabelnya atau kita perbaharui, diperoleh kondisi seperti ini. Kita uji kembali dengan menggunakan metode pengali. Apakah kondisinya sudah optimal atau belum? Pada saat kita hitung nilai pengali di setiap sel variabel non-basis, ternyata tidak ada yang bernilai negatif. Dengan kata lain, kondisi sudah optimal. Oleh karena itu di sini kita dapatkan solusi visible basis optimalnya yaitu X12 sama dengan 5, X14 sama dengan 10, X22 sama dengan 10, X23 sama dengan 15, X31 sama dengan 5, dan X34 sama dengan 0. Dengan variabel lainnya yaitu X11, X13, X21, X24, X32, dan X33 itu adalah variabel non-basis yang semuanya bernilai 0. Dan di sini kita peroleh nilai biaya total terendah atau Z minimum, di mana biaya minimum ini dapat dihitung dengan cara mengalihkan biaya pada sel-sel yang memuat variabel basis, yaitu 0 kali 5 tambah 11 kali 10, tambah 7 kali 10, tambah 9 kali 15, tambah 0 kali 5, dan tambah 18 kali 0, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 315. Lalu bagaimana ketika kita punya model transportasi tidak seimbang? Pada model transportasi tidak seimbang, maka kalian amati bagaimana jumlah persediaan dan permintaannya. Jika jumlah persediaan lebih dari permintaan, maka pada tabel transportasi kita buat sebuah tujuan artifisial atau tujuan dummy, di mana di tujuan dummy ini biaya yang dicantumkan pada setiap sel itu adalah 0. Sedangkan jika persediaan kurang dari permintaan, maka kita buat sumber dummy, jadi hanya sebuah sumber dummy, di mana setiap biaya pada setiap sel di sumber dummy ini semuanya bernilai 0. Oleh karena itu, jika kita punya masalah transportasi tidak seimbang, maka tabel transportasinya yang terbaru, jika persediaan lebih dari permintaan, jika semula terdapat M sumber dan N tujuan, maka akan berubah menjadi M sumber dan N plus 1 tujuan. Namun jika permintaan lebih banyak daripada persediaan, jika di awal memiliki M sumber dan N tujuan, maka pada tabel transportasinya terdapat M plus 1 sumber dan N tujuan. Agar pada tabel transportasi ini diperoleh jumlah permintaan sama dengan jumlah persediaan, maka pada saat persediaan lebih besar dari permintaan, di sumber dummy-nya, di tujuan dummy-nya, di sini kita tambahkan nilai permintaannya yaitu sebesar selisih antara persediaan dan permintaan. Begitu pula ketika kita menambahkan sumber dummy, maka di sumber tersebut kita simpan persediaannya yaitu sejumlah selisih permintaan dan persediaan. Maka tahap selanjutnya kita bisa selesaikan tabel ini sama seperti sebelumnya dengan menggunakan teknik transportasi. Namun perbedaannya pada kondisi akhir ketika kita ingin menghitung nilai Z, maka biaya yang dihitung itu adalah biaya penalti yang diberikan. Biaya penalti di sini misalnya jika di sini ditambahkan tujuan buatan, berarti secara tidak langsung kita harus memberikan sejumlah besaran biaya yang berupa ganti rugi kepada customer karena ternyata tidak terpenuhinya barang yang diharapkan. Atau jika seandainya permintaan lebih dari persediaan, maka karena di sini kita tambahkan sumber buatan, berarti sama saja kita mengeluarkan biaya penyimpanan barang. Nah, inilah penjelasan mengenai model transportasi dan saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat.